Jalan Tuhan benar, indah sempurna, meski tak terlihat, selalu selamat. Baik di padang rata pun di lembah gelap, Tuhan selalu hantar ke air segar. Jalan Tuhan benar, jalannya sempurna, ku percaya saja Tuhan yang jaga. Jalan Tuhan benar, ku ikut saja. Tempat mana juga Tuhan ku bawa, pada aku gentar, Yesus menghantar. Rendahku berserah, selalu berserah. Jalan Tuhan benar, jalannya sempurna, ku percaya saja Tuhan yang jaga. Yerefalan makaresoa, hema salam takulam, hemoa kaya detalan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dalam hidup kami. Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Ajaib bagi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya hanya Engkau saja yang kami turut. Buat kami mengenal Engkau Tuhan, dalam buat kami mengerti Tuhan apa semua yang telah Kau sediakan bagi kami. Tuhan, berkati kami berganda-ganda, sediakan hati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saya mengerti bagaimana kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, karena kita nggak yakin bahwa Dia baik. Kalau kita yakin Dia baik, kita nggak takut apa-apa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita seringkali kurang nyadari artinya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang menguasai segala-galanya. Dan kalau Dia baik, siapa yang bisa tidak baik terhadap kita? Kalau Dia baik,
tentu jalannya bagaimanapun juga baik. Dia tidak pernah kehilangan kontrol atas kita. Dia tahu persis bagaimana bawa kita. Jadi saudara-saudara, kalau kasih setianya itu kekal selama-lamanya, apa yang kita takuti? Yang kita takuti itu adalah perubahan. Manusia itu takut karena perubahan. Kita nggak tahu siapa saja bisa berubah jadi apa saja. Nah, ini yang ditakuti manusia sebetulnya. Tapi kalau kita punya jaminan kasih setianya Allah kekal selama-lamanya, kita takut apa? Berubah kayak apapun, dia tetap maha kuasa. Dia tetap menguasai segala-galanya. Nah, siapa yang boleh tidak takut? Yaitu yang ditebus Tuhan. Nah, untuk itu buat kita ini, ya ini dalam perjanjian lama nih. Emang biarlah dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Gak tahu siapa yang ditebus Tuhan, tapi kita tahu Yesus sudah mati di kayu salib itu nebus kita. Dan kalau kita sudah tahu kita ditebus, kenapa kok kita takut? Kenapa kok kita khawatir? Tidak logis sama sekali loh. Kalau umum begitu logis barangkali, ya khawatir ya logis memang. Besok pakai apa juga kita nggak tahu, dari itu khawatir. Tapi kalau kita ditebus Tuhan, kita khawatir itu kita keterlaluan. Coba lihat dah, kalau kita bodoh pun ya, kita jalan nih, kita nggak kesasar. Karena dia baik. Dari timur sampai barat, utara, selatan, dia tetap berkuasa mengumpulkan, berarti dia tetap masih menguasai. Dan saudara-saudara, makin hari saya makin lihat, dia itu punya rencana segala macam yang kita nggak ngerti. Sama sekali kita nggak ngerti. Tapi kalau kita jalani dengan khawatir, kita sampai di tujuannya turun 10 kilo. Kalau kita jalani dengan bahagia, kita malah gemuk. Jadi saudara, kita tahu jalannya Tuhan itu baik. Ngerti nggak ngerti ya, kita jalani, itu baik. Tapi yang bodoh itu kita. Kalau nggak ngerti terus khawatir. Iya kan? Kalau Tuhan bilang hari ini, lakukan ini. Waduh, nanti gimana? Akibatnya gini, gitu, mikirin panjang lebar. Padahal Tuhan tahu hari ini dia suruh kita berbuat gini, ngambil tindakan gini. Karena besok pagi dia punya rencana begitu. Dan kita harus mengambil tindakan begitu. Nah, kita itu cuma paling-paling nanti kalau sudah sampai di ujungnya yang sana menurut rencana Tuhan. Oh ya kok bodoh saya. Kenapa kok kita mesti bodoh dulu? Kenapa kita nggak sambut antara perintah Tuhan lakukan ini, terus kita nggak ngerti, dari tahun ke tahun kita nggak ngerti, kita pikiran terus khawatir, sakit-sakitan kita jalani terus. Tahu-tahu nanti sampai di sini ternyata itu baik. Loh. Daripada gitu kan enak kita jalani dengan bahagia, dengan penuh harapan. Kapan harinya Tuhan itu datang, kita tunggu dengan bahagia. Saudara, memang seringkali dipakai gambaran itu dalam Alkitab seperti seorang ibu melahirkan anak. Tunggu, memang tunggu. Makin lama makin berat. Tapi dia tunggu dengan harapan. Tunggu ada harapan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan kasih sayang sama kita, kenapa kita nggak nikmati itu hari-hari menjelang harinya Tuhan, menjelang hari digenapinya itu? Kenapa kita masih pikirin? Kalau kita mikir itu pasti jahat dah. Sebab kita nggak tahu besok pagi. Berani mikir tuh jadi pikiran kita tuh selalu mesti spekulatif. Karena nggak tahu besok pagi apa. Orang yang optimis pikirannya yang bagus-bagus, tahu-tahu besok lagi celaka. Orang yang pesimis pikirannya gelap-gelap terus, tahu-tahu besok pagi senang. Jadi bahagia orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Ngerti nggak ngerti, dia tidur nyenyak kayak anak yang hidup dalam lingkungan kasih sayangnya orang tuanya.
Anak yang hidup dalam kasih sayangnya orang tuanya, dia biar dia tahu besok gimana juga sebodoh papi maminya. Dia tidur aja. Kan sudah nggak pernah dengar ada anak mikirin sepanjang malam, aduh besok nih belanja dari mana, nggak tahu. Jadi saudara, begitu kita. Kalau memang benar kita percaya Tuhan itu baik, kalau memang kita benar percaya bahwa Dia sayang kepada kita, tapi kita nggak percaya. Kalau sampai di saatnya kita nggak percaya, kita khawatir, kita takut. Padahal ya, kita sama orang bisa percaya, nggak khawatir, nggak takut. Sama Tuhan nggak bisa. Kita takut kalau nanti Tuhan nggak mampu nolong, itu selalu tuh gitu. Nah, padahal ya, kita bodoh kayak apapun, ya nanti kita ngalami, Tuhan juga baik. Dia kalau sudah nebus kita itu, sudah bayar kita, punyanya sendiri, dikuasai dosa, dibeli lagi dengan harga tunai, ya, mestinya sayangnya kayak apa? Terus saudara, kalau barang saudara itu dicolong orang hilang, terus saudara lihat tuh barang yang sama itu ada di tukang lowat, kenapa kok saudara nggak beli yang baru yang itu? Karena saudara saya kenal yang ini. Saudara, jadi saudara lihat kalau Tuhan Allah sampai berbuat itu karena Dia kenal kita, Dia sayang kita. Kenapa kita nggak mau ngandalkan ini? Kenapa kita mesti khawatir dan takut? Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, nah ini lihatin. Orang berusaha bangun macam-macam. Nanti kalau kemalingan, dia beli kelotok yang gede. Kelotoknya gede, masih juga kemalingan, beli yang gede lagi. Ya saudara, makin lama makin gede. Padahal kemalingan aja. Yang jaga itu Tuhan. Kalau Tuhan yang jaga, biar bukaan juga nggak ada yang masuk. Seringkali rumah saya itu lupa ngunci. Tinggal pergi lupa ngunci loh. Tapi aman ya aman. Jadi saudara, malah malingnya itu maling rumah yang pagarnya tinggi, kelotoknya tebel. Nah, rumah saya hacknya itu bukaan nggak pernah dikunci. Orang tanya, ini nggak pernah dikelotok? Enggak. Buat apa? Dikelotok sini naik di atas, lompat juga bisa. Kita punya hack pagar tinggi, no. Pagar tinggi itu tidak lain seperti tangga kok. Itu kan terali gitu. Kalau yang kayak di Jepara sana tembok tinggi dilarang, nggak boleh. Ya, orang maunya kan gitu, rumah-rumah yang elit-elit yang hebat dikasih pagar 3 meter gitu. Jadi kalau naik mesti pakai tali. Saudara, saya tahu, enggak. Bukan keamanan itu bukan. Kayaknya itu kayak normal ya orang usaha di dalam dunia ini. Tapi enggak. Kita kalau makan roti kita makan dengan susah payah karena ini hasil jerih payah. Pada orang yang ditebus Tuhan, yang punyanya Tuhan, pada waktu tidur disediakan oleh Tuhan. Itu persis seperti anak punya orang tua yang open gitu. Pagi-pagi bangun mau sekolah, udah ada pakaiannya, seragamnya udah ditaruh, semuanya ditaruh. Tinggal pakai aja. Saudara, begitu kita juga loh. Saya ngalami itu. Pernah satu hari bukan satu hari. Satu saat tuh saya merasa saya makin tua tuh saya takut. Takut apa? Kalau nanti saya udah tua saya makan apa? Saya udah nggak bisa apa-apa, tinggal duduk di kursi, tinggal ngangguk-ngangguk aja, saya makan apa? Saya nggak bisa,
Anak-anak saya juga bisa ngasih makan saya, tapi saya nggak senang. Lantas Tuhan ngajarin saya. Dari tahun ke tahun. Dia ngajarin saya bahwa tidak pernah dia melantarkan saya. Tidak pernah. Jadi itu sudah bayangin. Kalau saya mesti bayar uang gereja segitu. Tidak pernah loh sampai terlambat. Tidak pernah. Dia sediain semua. Dan saudara pikir itu saya yang bayar. Saya nggak mau bayar. Saya bilang, Tuhan saya nggak kuat bayarin. Saya bayar itu dari perpuluhan saya. Semua. Apa saudara pikir kaset itu saya mau bayar? Wah, saya nggak bayarin kaset itu, saya jadi sombong. Nih, juragan kasetnya nih. Bisa bagi-bagi, saking kayanya bisa nyebar ke sonder. Saya nggak mau dan nggak boleh loh. Semua urusan Tuhan saya tidak boleh bayar dengan uang saya. Saudara ngerti nggak? Jadi saya kebiasaan. Lantas satu hari itu saudara tahu, saya kan pernah cerita mengenai tukang pompa bensin tuh. Bodoh orangnya dah, bodoh. Lantas dia yang pertama kali orang yang tidak kenal saya ngenali saya sebagai Kristen. Dan saya utang budi loh itu. Saudara nggak pernah ada yang tidak kenal saudara bilang, saudara Kristen ya, nggak pernah ya. Saya kan nggak pakai apa-apa kan. Mobil saya juga bersih loh. Alkitabnya nggak ada di situ, nggak kelihatan. Dia satu-satunya orang yang bilang, saya pengen jadi Kristen. Jadi saya itu sebenarnya utang budi sama dia. Lantas saudara, tapi saya nggak mau utang budi apa. Satu hari Tuhan bilang kepada saya, kasih dia. Saya kasih. Bukan uang kecil nih saya kasih. Terus saya bilang, Tuhan nanti kalau saya kasih ini jadi ketagihan nih. Nanti saya dirongrong nih, mental nih. Saya nggak mau loh ya. Itu urusan Tuhan loh. Saya suruh ngasih, kasih. Lantas benar saudara-saudara. Dia minta, nggak mau ngasih saya. Enak aja. Dikira tuh saking kayanya saya. Lantas saudara-saudara udah. Berapa saat kemudian tuh dia bilang sama saya, Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak, saya butuh duit sekian. Tapi saya nggak punya duit. Emang saya malas ngasih ya. Saya nggak punya duit. Nggak ada, saya pulang. Sampai di jalan Tuhan bilang, kenapa sih nggak kamu kasih? Loh, saya bilang kalau Tuhan yang mau ngasih itu urusan Tuhan. Tapi saya jangan suruh ngasih ya. Sudah tahu. Tuhan berkati saya begitu rupa sampai saya bisa ngasih perpuluhan saya ke dia. Dan saya mau apa? Udah ada itu di tangan. Saya bilang sebodoh, Tuhan, saya kasih. Pokoknya ini bukan uang saya. Saya kasih aja. Saya nggak tahu bahwa orang-orang di keliling itu tuh anggap saya gila. Dia bilang pinjam, saya nggak kasih pinjam, saya kasih. Dia bangun rumah, dia perlu bangun warungnya, selesai dibangun. Saudara-saudara bayangin nggak? Orang pikir ini gila nih. Apa pakai guna-guna, pakai bisa dibohongin? Ini enggak. Saya cuman utang budi sama dia itu saja. Bahwa ternyata orang yang tidak kenal saya bisa lihat saya Kristen. Bukan karena mau saya diam aja. Orang kalau turun situ mau kencing kan diam aja. Masa kencing teriak-teriak nyanyi-nyanyi. Balik kayak gitu aja. Ya saudara, tapi saya lihat Tuhan tuh. Dia nggak tanya apakah saya kenal apa enggak. Kita kan sering kali gitu yang kita kenal gitu ya. Yang semua yang kita kenal gitu. Enggak. Dia nggak tanya kita kenal dia atau tidak kenal dia. Apakah orangnya simpatik apa tidak simpatik. Ya saudara, begitulah. Saya lihat tuh sayangnya Tuhan. Akhirnya saya ngerti. Saya nggak takut. Yang ngasih makan saya bukan orang tapi Tuhan. Jadi saudara, memang betul kalau di Mazmur ada yang dikatakan, perhatikanlah orang yang lemah. Saya pikir dulunya perhatiin lemah tuh ngasih sedekah gitu loh ya. Enggak, perhatikan orang lemah tuh bisa hidup, enggak. Ternyata bisa. Kenapa kita khawatir? Kalau punya Tuhan yang sayang kepada kita. Saudara, itu hidup saya itu dihiasi dengan surprise semacam gitu tuh loh. Ada
orang minta-minta, orang Pakistan, ngomongnya juga Inggris. Lantas dia mau nipu saya nih. Dia mau nipu saya bilang, dia mau nipu dengan uang gitu. Saya bilang, buat apa kamu nipu saya? Nih, kamu nggak usah nipu, saya kasih lebih banyak. Dia malu, tau gak? Saya pernah lihat orang pengemis malu, dia malu. Ya, orang biasanya ngatain kamu penipu nggak dikasih apa-apa. Ini saya, buat apa kamu nipu? Mau minta juga saya kasih. Saudara. Akhirnya lama dia nggak, lupanya malu dia nggak kelihatan. Marah ini datang dia bilang, saya butuh modal ya. Dia mau kerja, nggak mau tuh minta-minta. Kerja apa? Ini jual itu aja kaos tuh dari itu yang sukanya sayang anak, sayang istri gitu macam gitu tuh. Oke, saya kerja apa aja yang dia mau kerja itu baik. Saya katakan berapa kamu perlu? Dia cuma perlu sedikit. Saya kasih langsung. Saya tanya, berapa lagi? Gak mau, tahu gak? Yang dulunya nipu saya, sekarang saya tanya, berapa lagi? Aku tambahi kalau kamu perlu lagi. Enggak, cukup. Dan sekarang Sabtu Minggu saya lihat dia di gereja, saudara. Pakaiannya rapi, udah bukan jembel lagi. Saudara tahu? Oh, kayak gitu tuh banyak. Dulu di Semarang tuh saya punya pengantar pos. Sabtu kali mau utang duit. Saya bilang, nggak usah utang duit nih, saya kasih. Saya kasih perpuluhan saya. Saudara tahu? Dari rumahnya di desa, kemudian berdiri satu jemaat. Coba bayangin, kita nggak tahu jalannya Tuhan tuh loh. Kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita yang tahu itu adalah dia baik. Turuti dah. Gila kayak apapun turuti. Nanti saudara akan lihat apa akibatnya. Di dalam Markus 14 ayat 51. Markus 14 ayat 51 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya dari lari dengan telanjang. Saudara-saudara, saudara lihat semua orang meninggalkan Tuhan. Pada waktu dia nebus kita, dia mati, dia ditangkap. Jangan saudara pikir itu murid-muridnya yang setia, yang pernah makan roti bersama dengan 5.000, terus berdiri, terus unjuk rasa. Enggak. Semua meninggalkan dia. Yang paling lumayan adalah yang tidak berteriak salibkan dia. Banyak kan berubah jadi salibkan dia. Yesus itu sendiri, tanpa asisten, tanpa pembantu, tanpa siapa saja menebus saudara dan saya. Dan karena dia baik, jalannya sempurna, penebusannya juga sempurna. Nah, kalau nebusnya itu sempurna, bahwa kita yang ditebus ini juga akan mengalami perlakuan sempurna. Persis menurut rencananya Allah. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang menyimpang. Sempurna jalannya. Bisa bilang sempurna jalannya Allah. Jalannya Allah sempurna kok kita nggak ngikuti. Kalau kita bilang jalannya Allah sempurna kok kita nggak ngikuti. Kok kita lebih seneng nempuh jalan yang nggak sempurna. Kok lebih seneng nempuh jalan yang nggak baik. Itu sama itu saudara-saudara. Ada orang nih, dia suka sekali kopior. Memang kopior kan enak. Tapi kalau kita beli kopior, saudara tahu yang dimakan yang mana? Yang dari batoknya itu loh, yang hitam dulu. Saya bilang kok kayak orang kijak, saya bilang kalau orang rakus, batoknya dikerokin sampai hitam gitu loh ya kan. Oh yang ini putih ini masih sepanci, ini hitam dikerokin. Nah terus bilangnya enak. Saya bilang memang itu sih memang namanya kalau orang Jawa bilang balung kere. Itu tulangnya pengamis sukanya yang gitu kan. Yang kayak kalau pisang sukanya nanti yang dikerokin dari kulitnya pisang.
Loh saudara, oh pisangnya Mbak, kalau pisangnya nggak ada, kalau kopiornya nggak ada, kalau udah habis, kasih kurang, dikerokin, boleh. Oh ini ada sampai nggak kemakan-makan yang dikerokin yang kulitnya. Enak katanya. Iya memang enak, saya nggak bisa ngelarang orang bilang enak. Tapi saudara, kalau saudara begitu tuh namanya tidak normal. Sama seperti anak teman saya. Dia morfinis, perempuan. Melahirkan anak normal loh, sama sekali normal. Sampai umur 12 tahun kelihatan gak normal ya. Saya kaget, saya makan-makan, diundang makan di rumahnya, kita pesta gitu kan, duduk di mana-mana di kebun halaman. Tahu-tahu anak ini, loh anak biasanya kalau nakal nitil dari meja ya. Oh iya itu apalagi kalau anak dari meja. Ini tahu anak ini, dia mengutin tulang-tulang yang dibuang orang di kebun. Abnormalitas. Nah itu tadi bilang, oh ada makanan di meja kok dia mengutin tulang-tulang yang dibuangin, dikamutin lagi. Ya saudara, nah, saya bilang kan itu tidak normal. Kalau kita ada enak, kita nggak mau yang enak, cari yang nggak enak kan mana? Nah Tuhan tuh kan ngasih kita semua yang enak. Apa coba yang Tuhan berikan yang nggak enak? Apa yang nggak seneng? Apa yang nggak bahagia? Apa yang nggak memberi kelegaan? Tapi kita rasanya susah disuruh makan makanan Tuhan. Iya. Anak-anak tuh kalau usah kebiasaan jajan gitu, susah kalau suruh makan dimasakin enak kayak apapun. Rasanya giginya kepanjangan gitu, nggak bisa makan. Ya, tapi kalau makanan yang di jalan tuh ada penyakitnya, ada apanya, waduh sedapnya luar biasa. Saudara, itu kita seringkali itu macam begitu dengan Tuhan. Coba saya mau tanya saudara. Berapa persen dalam hidup saudara makan dari Tuhan, dapat ngambil dari Tuhan, pakai yang Tuhan kasih? Coba kalau saudara bisa bilang 10% aja sudah hebat. Kadang-kadang itu Tuhan buat apa punya Tuhan? Kalau sakit minta dia nyembuhkan. Kalau sakit, kalau nggak sakit tuh yang ini yang nggak dipakai. Kalau sakit kita berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan, itu pun nggak percaya, cari obat. Tapi kalau yang nggak sakit, kalau yang seneng, kok kita nggak mau cari yang Tuhan itu gimana? Saudara pikir, kita seringkali mikir itu Tuhan itu cuma kayak apotek aja, ada markas nyembuhkan sakit, nyembuhkan susah, nyembuhkan gila, nyembuhkan apa ya. Kita nggak tahu bahwa markasnya Sinterklas itu nggak ada artinya apa-apa sama markasnya Tuhan. Minta apa saja yang bisa memberi kita bahagia pada waktu kita bahagia. Nikmati kebahagiaan yang dari Dia. Saudara-saudara, kita tidak akan mau lagi. Selama saudara cuman kenal Tuhan sebagai penyembuh sakit, penolong susah, saya ngerti. Saudara tidak akan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara sudah kenal Dia sebagai pemberi nikmat, pemberi bahagia, pemberi sukacita. Kalau saudara saya kenal Dia sebagai Allah yang baik, saudara tidak akan mau pakai apa-apa yang lain. Dia adalah Tuhan yang hebat sekali. Saudara, Dia open kepada kita. Dia tahu yang kita perlukan. Dia tahu bukan cuma yang kita perlukan, yang bisa membuat kita bahagia. Saudara kenal Tuhan yang gini enggak? Saudara kenal Tuhan yang memberi yang kita perlukan ya? Kenal itu semua. Tapi apakah saudara sudah kenal dengan Tuhan yang cari, yang berdaya upaya keras untuk membuat kita bahagia? Itu sebabnya kita bisa katakan Dia kekasih itu. Dia berupaya keras. Saudara, kalau saudara berupaya keras membuat bahagia orang lain ya, lantas orang itu saudara kasih ini dibuang ke tong sampah di muka saudara, orang itu kasih ini dilempar ke sana, saudara sakit hati enggak? Tuhan tuh aneh sekali, Dia enggak sakit hati. Dia tetap berupaya untuk membuat kita bahagia. Dibuang enggak apa-apa, dia punya cara lain untuk bikin kita bahagia. Terus begitu sampai kita nggak tahan.
Sampai kita nyerah kalah. Ditunggu. Ada yang mesti ditunggu sampai 5 menit sebelum mati. Coba bayangin. Nanti kalau sudah gitu dia baru kenal Tuhan begitu dia nangis. Saya pernah melayani orang itu. Nangis dia bilang, aduh boksu kalau saya boleh hidup lagi sekali saya bilang nggak bakalan. Kamu hidup lagi sekali juga sama belonnya sama sekarang. Lumayan kamu masih punya waktu untuk menikmati Tuhan begini. Pergilah dengan damai. Terus dia meninggal. Saudara, coba bayangin, seumur hidupnya dia sengsara, dia padahal dia pendeta nih. Dia nggak kenal Tuhan sama sekali. 5 menit sebelum matinya, baru dia tahu Tuhan itu kayak apa. Saudara, jangan tunggu 5 menit sebelum saudara mati. Saudara nggak tahu matinya kapan. Tapi nikmatilah sedini mungkin. Dengarlah apa yang saya katakan. Terimalah ajaran yang saya ajarkan. Kalau minta berdoa kepada Tuhan, minta pada Tuhan itu jangan cuma kalau sakit minta disembuhkan, kalau susah minta dihibur. Coba minta Tuhan buat saya bahagia. Ajar saya menikmati kebahagiaan yang kau sediakan buat saya. Coba bayangin. Nanti baru saudara ngerti kenapa saya bisa tahan itu. Nanti baru saudara ngerti kenapa saya bisa tahan menghadapi segala macam pencobaan. Karena itu saya kenal Tuhan. Dia seringkali kalau saya melayani itu ya, seringkali itu saya dikecewakan karena saya udah benci, sudah sebel lihat orang itu enggak. Coba bayangin, siapa yang nggak sebel? Kalau saben minggu saya melayani, saben minggu dia ngomongnya saleh, ya. Tahu-tahu saya dikasih tahu tidak ada persekutuan karena dia makan obat diabetes 3 biji sekaligus. Langsung dia lemes. Saya bukan soalnya lemesnya gitu. Saya bilang, nah kok? Loh, kalau saya memberitakan kabar kesukaan, kenal Tuhan, dia cari dokter, saya masih enggak mau. Kalau sudah makan obat sonder dokter itu lebih parah lagi. Saudara, saudara tahu, orang seringkali bilang, enggak boleh ke dokter. Tapi makan obatnya nyolong sekali 3 lagi gitu sih. Mentang-mentang dia punya apotek. Saya udah sebel kan lihat. Saya pikir, udahlah buat apa, percuma persekutuan itu. Tahu, persekutuan Tuhan firman-Nya apa? Jangan takut hai hambaku Yakub. Kalau Tuhan bilang jangan takut, coba bayangin saudara. Saya udah sebel Tuhan masih bilang jangan takut, dia hiburkan. Saudara, saya sudah merasa ini dia menghina Tuhan, Tuhan masih belum merasa terhina. Nah, macam itu yang membuat saya kaya tuh ini. Saya ngelayani orang-orang yang udah bebal dah. Saya dikenal orang sabar, tapi sampai saya udah nggak sabar. Tapi Tuhan masih sabar menghibur lagi. Saya kenal Tuhan ini. Jangan nikmati dia pada waktu sudah sakit. Anak tuh sukanya bodoh ya. Kalau sakit ada yang bawain apel, ada yang bawain jeruk. Dari sekarang kalau nggak sakit nggak ada yang bawain. Sakit, nyakit, terus panas. Ada loh gitu. Saya itu anak bodoh. Nah kita jangan bodoh gitu. Punya Tuhan kok cuman pakai buat sakit. Ya kan? Jangan punya Tuhan tuh kalau pakai cuma buat ngurapi. Kalau sudah habis nakal tuh sakit ngurapi. Loh, kalau saya nakal lagi, kenapa kok nggak nikmati yang enaknya dari Tuhan? Karena orang nggak pernah dikabarkan bahwa kita bisa nikmati yang enaknya dari Tuhan. Saudara, untuk bahagia, saudara usaha sendiri, cari sendiri. Padahal untuk bahagia, satu yang bisa beri, Tuhan. Kalau orang tidak cari dia, bodoh sekali. Dan dia tersedia. Di muka kita dia sudah, mari kepadaku. Belilah, makanlah tanpa uang. Dia ngasih kita. Ngasih damai sejahtera, ngasih kelegaan. Kenapa tidak? Amin. Kala nakale solamandayare ema salom tona maraken da shalom.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.